Apakah kamu tahu, sastra bisa menjadi jembatan untuk memahami perubahan iklim? Melalui cerita, kita tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga menyadari kerusakan yang terjadi, serta para manusia di dalamnya. Nah, pendekatan ini disebut ekokritik. Ekokritik yang meneliti hubungan antara sastra dan lingkungan, khususnya dalam konteks krisis ekologi. Perkenalkan, saya Setia Delvito Juniansyah. Di sini saya akan menceritakan novel yang telah saya baca, yakni Mata dan Manusia Laut. Novel Mata dan Manusia Laut, karya Oki Madasari, bercerita tentang seorang gadis bernama Matara, atau yang bisa dipanggil Mata. Ia ikut ayahnya, yakni seorang peneliti laut yang melakukan perjalanan ke Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Di tempat yang jauh dari kehidupannya di kota, Mata menemukan dunia yang baru. Ia kemudian berkenalan dengan Pambulo, anak dari suku Bajo yang hidup di atas laut dan memiliki kebiasaan unik serta kedekatannya yang luar biasa dengan alam. Persahabatan antara Mata dan Pambulo membawa banyak perjalanan berharga. Mata belajar tentang kehidupan masyarakat Bajo yang sederhana, jujur, dan menjadikan laut sebagai bagian penting dari kehidupan mereka. Namun di balik keindahan itu, Mata juga menyaksikan bagaimana laut mulai rusak akibat keserakahan manusia, seperti penangkapan ikan yang berlebihan dan pencemaran. Hal ini membuatnya sadar bahwa laut bukan hanya tempat mencari nafkah, tetapi juga rumah yang harus dijaga. Melalui pengalaman tersebut, Mata tumbuh menjadi sosok yang lebih bijak dan peduli terhadap alam. Ia memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Cerita ini bukan hanya petualangan, tetapi juga tentang kepedulian, persahabatan, dan rasa tanggung jawab terhadap bumi. Dengan gaya bahasa yang indah dan mudah dipahami, Oki Madasari berhasil menghadirkan kisah yang menginspirasi pembaca untuk lebih mencintai alam dan menghargai kebudayaan Indonesia. Oki Madasari menulis dengan bahasa yang indah serta dengan penuh imajinasi yang ia miliki. Deskripsi mengenai laut, angin, dan kehidupan masyarakat pesisir terasa sangat hidup, membuat seolah-olah ikut berada di tengah gelombang dan perahu nelayan. Tokoh Matara digambarkan sebagai gadis cerdas dan berani, yang mampu menjadi contoh bagi remaja untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan nilai kemanusiaan. Cerita ini juga menanamkan pesan terhadap empati, tanggung jawab, dan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam. Walaupun beberapa bagian terasa berjalan lambat karena banyaknya deskripsi tentang laut dan kehidupan masyarakatnya, tetapi hal itu justru menjadi ciri khas penulis dalam menghadirkan nuansa yang tenang dan reflektif. Pembaca bisa belajar memahami kehidupan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, sekaligus merenungkan arti rumah dan kehidupan yang sesungguhnya. Salah satu kutipan menarik dari novel ini berbunyi, "Laut bukan hanya sekedar tempat mencari ikan, tetapi rumah yang harus dijaga." Kalimat sederhana ini menggambarkan pesan utama dari cerita, yaitu menjaga alam berarti menjaga kehidupan itu sendiri. Secara keseluruhan, Mata dan Manusia Laut merupakan novel yang penuh makna dan layak dibaca oleh semua kalangan, terutama kalangan pelajar. Ceritanya tidak hanya menghibur, tapi juga mengedukasi tentang pentingnya menghormati alam dan keberagaman budaya Indonesia. Saya memberi penilaian 8 dari 10 untuk novel ini karena pesan moralnya yang kuat dan relevan dengan kondisi lingkungan ini. Sekian resensi yang bisa saya sampaikan tentang novel Mata dan Manusia Laut karya Oki Madasari. Semoga dari resensi ini kita semua bisa mengambil pesan baik tentang pentingnya menjaga alam dan memahami makna kehidupan. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita.